Semua, perkenalkan nama saya Najwa Khaira Gunawan dari jurusan Kesejahteraan Sosial. Di sini saya ingin mewawancarai pelaku UMKM untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yuk, ikuti selanjutnya. Halo Kak, perkenalkan nama aku Hairani dari Istek UDV. Ingin mewawancari Kakak selaku pelaku UMKM dengan kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Kau, saya pelaku UMKM. Saya biasanya jual bakso aci ya, ngomongnya gitu. Oh, makanan ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukan Kakak selain berdagang apa ya? Saya mahasiswa juga Oh, katanya. mahasiswa. Iya, mahasiswa di Universitas Gunadarma, jurusan sastra Inggris. Selama Kakak berjualan nih, pembuatan bakso itu di mana ya? Lokasi Kakak dagang? Di rumah aja sih Kak, karena kebetulan aku jualannya cuma online aja, jadi pemasaran lewat online semuanya dari media sosial, dari mulai Instagram, dari WhatsApp, dari TikTok juga. Oh, pemasarannya full online? Iya betul, full online. Jadi jualan pun cuma di rumah aja. Atau ada bantuan dari mulut ke mulut teman-teman? Iya betul, itu dari promosi teman-teman juga minta bantuan. Biasanya aku gunain teknik promosinya, aku kasih bakso aci gratis. Jadi mereka review pakai video. Nah itu biasanya dari Sama kayak influencer iya, gitu ya? cuman kalau yang bayar influencer kan mahal itu. Terus menurut Kakak kondisi usaha gimana saat ini dengan keadaan ekonomi Indonesia? Usaha aman? Aman-aman aja sih Kak. Mungkin karena aku juga bisnis kecil, jadi mungkin belum berdampak. Iya betul. Kenapa sih Kak tertarik memiliki usaha di usia muda? Mungkin memang senang sih Kak, senangnya tuh senang cari-cari kesibukan, senang cari-cari waktu-waktu luang tuh kayaknya aduh pengen ngapain ya, jadinya jualan bakso aci gitu. Jadi awalnya ingin isi waktu luang, isi senggang, jadi malah lanjut sampai sampai sekarang. Ternyata memang kan aku juga suka ngobrol sama orang-orang baru. Kalau itu ada beberapa temen yang beberapa pelanggan yang akhirnya aku yang antar jadinya. Nah kalau nanti aku yang antar kan kita ketemu sama teman-temannya aku kan, ketemu sama orang-orang baru. Nah senang gitu loh. Oh ya, hai Kak Kron, gimana nih kabarnya ya kayak gitu. Jadinya senang ngobrol sama orang banyak, ngobrol sama orang baru itu senang. Jadi kakak yang buat, kakak juga yang antar ordernya? Iya, kadang begitu Kak. Karena biasanya customer kan gak mau bayar ongkir ya. Jadinya kalau sama aku kan gak aku kenain ongkir, jadi udah antar aja lah Kak gitu. Kalau misalkan masih yang dekat-dekat biasanya aku yang baru ya kalau yang jauh kita pakai disediain bisa kurir ya. Iya betul. Kira-kira bisa pakai Grab atau Gojek. Iya. Tapi kalau full membuatnya sendiri atau ada mungkin orang yang lain membantu? Sendiri Kak. Sendiri. Wah, keren sekali ya. Iya. Kakak mungkin mau lihat contoh produk? Boleh, emang ada ya? Ada, aku Kita bawa lihat ya. Iya, aku bawa produknya. Di dalamnya ada apa aja tuh nggak dalam box bakso acinya? Nah ini ada bakso aci. Biasanya bakso acinya itu isinya ayam suwir pedas sama lemak sapi. Terus semuanya itu serba instan Kak, dari mulai bumbunya juga pokoknya yang udah jadi aja. Ada cuanki, ada pilus, ada mie kering juga. Jadi ini makanan instan nyeduhnya kayak Indomie. Oh, jadi ada bakso aci isi ayam suwir, ada cuankinya juga, bahkan dikasih jeruk limau juga ya? Betul. Biar segar. Memang penyukanya pada penyuka pedas semua ya? Iya, pedas dan micin. Oh iya, itu pasti Yang anak asin-asin. muda sekali itu. Memang generasi Z ya suka banget yang micin sama yang pedas. Iya. Udah gitu instan pula. Betul. Gak nyampe 5 menit mungkin Iya. buatnya ya. Jadi Jadi nggak cuma ribet. masukin air panas dan semua bahan-bahannya jadi deh. Iya betul. Mungkin kakaknya mau coba? Nanti kita coba. Aku kasih ya. satu buat kakaknya. Makasih. Jadi satu kotaknya 13.000. Betul. Untuk modal pengeluaran awal gimana tuh Kak? Per boxnya mungkin sekitar 9 sampai 10 ribu. 9.000 sampai Tergantung 10.000. iya bahan bakunya dan gitu. Oh. Karena kan aku jualnya ke anak-anak sekolahnya Kak. Jadi kalau misalkan terlalu mahal mereka juga nggak mau. Jadi memang menyesuaikan budget Betul. pelajar ya dan teman-teman. Kalau satu boxnya 13.000 dan modalnya dimulai dari 9 sampai 10.000, keuntungannya berapa?
Ya cukup Kak, pokoknya buat aku jajan-jajan, udah cukup juga buat nonton model. Oh, jadi untuk uang jajan ya, uang jajan tambahan. Iya, betul. Selama Aku masih iseng-iseng mahasiswa. aja. Kira-kira selama berjualan tantangannya apa sih? Apa sih tantangan yang sulit yang bikin kakaknya mungkin aku mau berhenti aja deh, aku nggak sanggup, mungkin capek. Tantangannya apa Kak kira-kira? Mungkin kadang kan ada sepinya juga ya Kak, ada sepinya, biasanya ada saingannya juga jadi soalnya sekarang kan udah banyak banget jajan-jajan instan kayak sebelum mana gitu yang mungkin pas teman-teman mau, pas teman-teman customer mau tuh mereka bisa langsung datang ke lokasi terus langsung beli gitu. Tapi kalau aku kan harus pre-order dulu, mereka harus biasanya 2 sampai 3 atau 7 hari buat makan bakso acinya gitu ya kan. Karena aku nggak bisa buka Stok gitu ya buka store juga aku belum bisa itu mungkin tantangan. Oh, biasanya dibatasi berapa sih penjualan berapa box? Aku cuma dari kemarin tuh 50 box aja karena kan aku jualan sendiri ya. Iya. Jadi selama seminggu mungkin paling maksimal itu 50 box. 50 jadi mungkin tantangannya karena lingkungan ya zaman Iya, sekarang. betul. Memang zaman sekarang bisnis makanan memang hype Betul sekali banget. ya, apalagi yang instan. Bener banget. Kira-kira kakak menerima bantuan nggak sih atau kebijakan dari pemerintah selama usaha? Belum sih Kak, belum pernah. Pernah. Iya, karena mungkin kan aku cuma bisnis kecil-kecilan aja. Jadi untuk dapat bantuan dari pemerintah juga mungkin sulit ya Kak. Amin. Memang sih ya kalau mau kebijakan mungkin harus yang terdaftar. Betul. Jadi untuk usaha kecil yang pilih bukan yang belum terdaftar jadi agak sulit untuk Iya, mendapat kebijakan dan dapat bantuan ya. Iya. Menurut kakak nih melihat sistem ekonomi Indonesia dari usaha yang kakak hadapi sehari-hari bagaimana? Sistem ekonomi ya Kak. Mungkin kalau untuk penjual bakso aci kayak aku sekarang sudah ada 2 sisi Kak. Ada sisi baiknya dan sisi buruknya. Kalau sisi baiknya itu mungkin sekarang kan udah serba online. Sekarang pokoknya platform digital tuh udah sangat berkembang. Jadi cuma promosi lewat media sosial aja udah bisa terjual. Itu kemudahannya. Terus kayak misalkan kalau lokasinya jauh kita bisa gunakan ekspedisi. Sekarang juga ada Gojek yang instan bisa langsung sampai. Itu ada kemudahannya. Mungkin untuk sulitnya sistem ekonomi yang tadi kata kakak kalau untuk membantu pemerintah kita harus dapatkan dulu yang usahanya mungkin sudah lebih Budgetnya sangat iya besar. betul dibandingkan usaha aku yang baru kecil-kecil. Jadi memang mungkin dari segi promosi dipermudah, Iya, betul. bahkan media sosial semakin canggih ya Kak, terus juga pengantarannya dari ekspedisi. Memang kemudahannya di situ ya Kak, dari ekspedisi dan promosi. Iya. Jadi tidak perlu promosi dengan kalau zaman dulu kan orang karena belum ada media nulis lembar, Iya, benar. atau mungkin sewa-sewa orang. Itu kan itu modal lagi. Sedangkan sekarang kan sudah perlu kuota dan handphone bisa promosi dengan luas, terus juga tidak perlu repot-repot untuk mengantar yang jauh tuh kita hanya pakai kurir. Iya. Jadi itu sebenarnya sudah terjangkau, tidak mahal seperti dulu ya Kak. Terima kasih ya Kak.